Oke guys, berjumpa lagi dengan saya tukang tok. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara atau mengatasi kebocoran di sekitar duct level atau di bawahnya duct level guys. Oke guys, bila di rumah kita ada duct kanopi atau duct atas yang berhubungan langsung terkena air hujan, itu lebih baik atau saya sarankan bagian atasnya kita rapikan menggunakan lapisan anti bocor guys, biar di suatu saat bila ada keretakan guys, air tidak langsung bisa meresap ke bawah ke dalam beton, sehingga bisa menimbulkan lembapan atau kebocoran pada dinding rumah atau bagian di bawahnya guys. Oke guys, lapisan anti bocor itu banyak sekali di pasaran guys, banyak sekali merek yang bisa kita jumpai. Tapi kali ini saya menggunakan merek sebuah Aquaprop guys, seperti ini guys. Aquaprop ini keunggulannya guys, elastis, kedap air, tahan lama atau awet guys, tahan lama guys atau tahan lelah guys. Oke guys, elastis itu seperti ini guys, dia bisa seperti karet guys, bila ada pemuaian dia tidak terputus guys apa retak, karena dia fungsinya seperti karet guys. Bila terkena sinar matahari panas ada pemuaian bisa masih tertutup guys, nggak putus, jadi awet. Nah gitu guys elastis ini. Dan cara pengerjaannya pun bermacam-macam guys, tergantung tukang atau tergantung kita yang mengerjakan guys. Ada yang memakai roll, ada yang memakai spray, semprot, juga bisa menggunakan kuas. Oke guys, satu kaleng ini ukuran 1 kilo guys, direkomendasikan untuk 1 meter persegi 1 kilo guys. Itu bisa 2 lapis guys. Kenapa 2 lapis? Karena kalau 1 lapis itu kadang-kadang kita pengerjaannya kurang rapi guys, atau kurang tebal, sehingga mudah sekali atau air masih bisa merembes guys. Oke guys, bila kita mempunyai duct ukuran panjang kali lebar, panjang 2 dan lebar 2, itu cara menghitungnya panjang kali lebar 2 kali 2 berarti guys, jadi 4. Karena 1 meter perseginya 1 kaleng guys, berarti kita membutuhkan 4 kaleng seperti ini guys, jadi bisa 2 lapis guys. Oke guys, bila dalam lokasinya itu terdapat retakan-retakan, alangkah baiknya itu didembul dulu guys. Tapi kalau di bagian sudut guys, antara dinding dan tembok guys, ada sikuan, terjadi keretakan guys, sebaiknya memakai bahan seperti ini guys. Ini bahannya itu fiber guys, kita potong 3 cm atau kita potong 4 cm, kita bagi 2 guys, ke atas 1, ke samping mendatar 1 guys, untuk menutup pojoknya sikuannya guys. Gimana kalau ada retakan lagi, Aquaprop kita aman guys dari retakan itu. Fungsinya ini untuk merekatkan Aquaprop tadi guys, makanya alangkah baiknya dikasih ini guys. Ini bisa kita beli di toko-toko material guys, namanya selat fiber guys. Oke guys, untuk penjelasan lebih lanjut kita jelasin sambil bekerja guys. Oke, jangan lupa like, share dan komennya guys. Oke, salam tukang tok. Oke guys, ini kenampakan sebelum kita bersihkan, masih banyak bekas cat yang menempel atau bekas adukan. Sebaiknya kita rapikan dahulu menggunakan scrub. Nah seperti ini guys caranya, kita sosok dulu menggunakan kapek. Nah seperti ini guys, agar Aquaprop dapat melekat langsung menggunakan dengan ductnya guys. Oke, setelah kita serosok
udah terkelupas semua cat apa kotoran-kotoran, kita sapu. Setelah itu kita buka kaleng aqua prop-nya guys. Setelah terbuka kita aduk dulu guys nyampe rata. Nah seperti ini guys, aduknya rata dan jangan dicampur air guys, ini udah ukuran dari sana biar lapisannya kuat. Nah gini guys penampakannya. Tahap pengerjaan pertama yaitu bagian pinggir guys. Sebaiknya kalau bagian pinggir ini menggunakan kain kasa guys kalau terjadi keretakan. Nah karena deck ini cukup bagus guys dan kemiringan decknya cukup bagus juga, nggak pakai ini sudah bagus sih guys, nggak pakai kain kasa. Tapi bila ada retakan guys sebaiknya menggunakan kain kasa. Dan permukaan yang retak-retak seharusnya ditembel dulu guys biar aqua prop sekali lapis bisa langsung rata guys. Nah seperti ini guys pengerjaan memakai roll guys. Kali ini saya memakai roll kecil guys karena lokasi yang saya kerjakan kecil, jadi saya memakai roll kecil itu sudah cukup. Kecuali kalau di lokasinya lebar, saya menggunakan roll yang agak gede. Kalau menggunakan roll kecil itu lebih efisien guys, karena kalau menggunakan roll agak gede itu aqua prop yang ketinggalan di roll itu cukup lumayan. Oke seperti ini guys, kita roll pelan-pelan tapi pasti, yang penting rata guys, karena itu sangat berpengaruh ntar pada akhir lapisan guys atau lapisan yang kedua guys. Bila rata sama ntar kelihatannya cantik dan kelihatan rapi, yang penting itu kuat dan awet guys. Nah seperti ini guys. Pada dak yang berhubungan langsung dengan air hujan sebaiknya menggunakan produk-produk anti bocor guys. Bila mana ada pemuaian dak terjadi keretakan, air itu tidak merembes ke dalam beton dan akhirnya dia cari celah-celah yang bisa ditembus dan akhirnya jadi kelihatan kotor guys bagian bawah dak atau bisa juga ke dalam dinding rumah guys. Oke seperti ini guys. Tapi kalau kita pakai lapisan anti bocor, air itu langsung keluar dan langsung turun guys, dia nggak bisa nembus bagian dak atau ke dalam beton guys. Oke guys, kita rapikan bagian yang belum. Nah seperti ini guys, karena pada saat ini kanopi sudah berhubungan langsung dengan dak kanopi guys, sebaiknya antara dak label dan dak kanopi atau polikarbonat ini dikasih tadi guys serat fiber guys supaya tidak ada keretakan lagi guys. Nah ini penampakannya guys setelah satu kali lapisan cukup lumayan guys rata. Nah yang terpenting itu bagian sisi-sisi pinggirnya guys harus agak naik dikit supaya air enggak masuk ke dinding guys. Oke seperti ini guys, hasilnya lumayan rata guys dan lumayan cantik. Nah ini guys sisi-sisi antara sambungan polikarbonat dengan dak harus benar-benar rapi guys supaya air nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk kan kelihatan jelek guys, ntar bisa lama-lama tumbuh jamur di bawah kan kelihatan jelek guys. Nah seperti ini guys, yang terpenting itu bagian pojok antara dinding dan daknya guys. Seperti ini guys. Dan ini kenampakan setelah dua kali lapisan guys atau finishing. Alangkah baiknya bila menambah lapisan lagi guys menjadi 3 kali lapisan itu lebih bagus lagi guys. Dan disarankan pemakaiannya ini setelah finishing cat guys, jadi dak aqua prop tidak terkena cat lagi dan hasilnya bisa indah guys. Setelah kita melakukan finishing cat dinding baru kita melakukan perbaikan cat ini guys.